Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan penilaian aset pada sistem perpustakaan UMI atau disebut juga SMKI. Nah, di sini kita pengenalan dulu. Objek yang kita gunakan adalah sistem perpustakaan UMI. Nah, sistem perpustakaan UMI itu merupakan sistem perpustakaan digital berbasis web yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan dapat diakses oleh khalayak umum, mulai dari stakeholder ya, yang berhubungan dengan kampus, mahasiswa, dosen, atau juga masyarakat luar yang membutuhkan sistem ini. Nah, kita juga bisa meminjam buku secara online, secara digital dari sistem perpustakaan ini. Selanjutnya, kita melakukan penilaian resiko keamanan informasi menggunakan ISO 27001. Nah, ISO 27001 ini melakukan standar internasional untuk melakukan penilaian risiko. Nah, selanjutnya, di sini metode untuk menilai yang saya gunakan yaitu ISO yang tadi disebutkan ISO 27001. Lalu yang kedua itu kualitatif, atau di sini kita melakukan pengumpulan data secara wawancara. Kita melakukan wawancara kepada ketua dari sistem perpustakaan UMI atau ketua dari perpustakaan UMI. Kita melakukan wawancara tersebut. Lalu yang terakhir kita melakukan studi pustaka, di mana kita mencari tahu lewat literatur-literatur yang ada mengenai atau terkait dengan sistem perpustakaan UMI. Yang selanjutnya, daftar aset. Nah, daftar aset pada sistem perpustakaan UMI tadi, yang pertama mulai dari software, ada hardware, jaringan, SDM, dan juga data. Nah, software ini ada sistem operasi seperti itu, ada juga OK3S, Turnitin yang mendukung jalannya sistem perpustakaan UMI ini. Yang kedua itu ada hardware. Ada hardware berarti itu yang dibutuhkan hardware itu seperti PC yang digunakan oleh pengembang, pengelola, oleh pengguna, di mana di perpustakaan UMI itu pasti ada komputer yang digunakan oleh pengguna, ada juga yang digunakan oleh para pengelola di sana. Seperti itu kurang lebih. Juga ada jaringan tentunya ya. Kita pasti memerlukan jaringan untuk terhubung kepada sistem ini. Nah, selanjutnya itu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini seperti para pengelola yang tadi, para pengelola. Terus ada sumber daya seperti pengembang yang tadi dan juga para pengguna atau user. Yang selanjutnya ini ada data dan informasi. Nah, data dan informasi ini ada yang tersimpan lewat digital, lewat cloud, dan juga ada di data yang tersimpan di hard disk seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ancaman. Pasti karena kita menganalisis ancaman, pasti suatu sistem itu memiliki ancaman. Yang pertama itu ada cyber mungkin ancaman data ilegal, ancaman dari virus. Virus ini bisa termasuk virus Trojan, virus-virus yang berbahaya yang menyerang sistem, atau virus-virus yang dimasukkan oleh para hacker seperti itu kepada sistem kita. Nah, selanjutnya itu kesalahan manusia, galat manusia, human error seperti itu. Yang selanjutnya bencana alam, karena bencana alam ini kita tidak menduga-duga dan ini dapat menjadi ancaman pada sistem kita. Selanjutnya itu data yang tidak terlindungi, data hilang seperti itu, data yang diakses oleh orang ilegal, ataupun akses yang tidak akses yang dimanfaatkan, atau akses yang kita miliki, tetap dia memiliki akses tapi dia memanfaatkannya untuk kepentingan dia sendiri. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, selanjutnya ini juga ada kebakaran. Ini juga kebakaran kan kita tidak menduga-duga ya. Oke, dan masih banyak lagi ancaman-ancamannya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kelemahan. Nah, setiap ancaman tadi itu pasti memiliki kelemahan. Kelemahan contohnya kenapa bisa terjadi pencurian data, karena mungkin sistemnya kurang kuat seperti itu. Kenapa bisa terjadi
Kenapa tidak bisa terjadi human error? Karena mungkin sumber daya manusianya kurang terlatih seperti itu kan. Kenapa bisa terjadi kemasukan virus seperti itu atau akses ilegal? Karena sistemnya kurang keamanannya kurang kuat. Nah, seperti itu dari kelemahan yang dimiliki oleh oleh sistem perpustakaan UMI. Nah, selanjutnya ini kemungkinan likelihood, ancaman. Nah, kemungkinan dari ancaman itu contohnya ketika dia sudah diserang oleh virus, ancamannya sistemnya tidak dapat diakses oleh para pengguna. Seperti itu contohnya. Ancaman dari bencana alam, sistemnya berarti kita sudah tidak bisa menjalankan, misalnya komputer servernya itu kena bencana alam. Nah, ini kan menjadi ancaman. Nah, selanjutnya ancaman dari data hilang, berarti data-datanya nanti data-data user itu menjadi hilang dan tidak aman, dan itu sangat merugikan kita. Nah, itu contoh dari kemungkinan ancaman yang akan terjadi ketika ada ancaman terhadap aset kita, terhadap sistem kita. Nah, selanjutnya kemungkinan dampak atau impact dari ancaman. Nah, seperti tadi misalkan kemungkinannya itu datanya dicuri. Nah, dampaknya berarti data yang dimiliki oleh user, data yang ada di sistem itu hilang dan tidak dapat diakses. Atau ketika servernya tidak dapat diakses, nah dampaknya itu kredibilitas sistem perpustakaan UMI menjadi jelek di mata user atau di mata pengguna, seperti itu ya. Itu kemungkinan dampak dari ancaman. Nah, sekarang ini untuk menilai risiko, kita akan menilai risiko. Nah, menilai risiko ini caranya itu dengan mengkalikan nilai likelihood yang tadi dikali nilai dampak. Nah, nanti di sini akan muncul. Nah, nilai risikonya dia low, medium, atau high. Contohnya ini ya. Contohnya yang tadi ancaman ini. Misalkan nilai risiko virus ini ada di medium. Nah, contohnya gitu. Setelah mengalihkan nilai likelihood-nya dengan nilai ancamannya. Nah, lalu nilai likelihood-nya dengan nilai dampak ya, dengan nilai dampaknya. Contohnya yang tadi kebakaran itu ada di high misalkan, karena kita tidak dapat mengantisipasi itu, atau bencana alam ya high, karena kita tidak tahu bencana alam itu bisa datang kapan saja. Contohnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ini ada nilai aspek berdasarkan CIA, yaitu ada confidentiality, integritas, dan availabilitas atau ketersediaannya. Ini untuk menilai aspek dari ancaman aset yang tadi. Menilai aspeknya ya, menilai aspeknya itu tadi menggunakan CIA. Nah, yang selanjutnya menilai ancaman menggunakan probabilitas atau rare. Ini mohon maaf, itu probabilitas, ada typo ya, atau rata probabilitas. Nah, nilai ancamannya ini rumusnya itu nilai ancamannya itu sama dengan jumlah dari probabilitas ini dibagi jumlah dari ancaman. Jumlah dari ancaman yang setiap aset itu kan memiliki ancaman, kita jumlahkan, lalu dikali juga dengan nilai probabilitas. Lalu kita akan melakukan analisis dampak kepada aset perpustakaan UMI. Nah, pasti setiap ancaman itu kan memiliki dampak. Nah, tadi kan kita baru menilai ancamannya, menilai dampaknya, kemungkinan dampaknya. Nah, sekarang kita menilai dampaknya. Nah, jumlah dampaknya dari setiap aset tersebut. Dampaknya itu bisa very high gitu, very high, medium high, low high, yang seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, jadi penilaian risiko keamanan informasi itu sangat penting ya bagi suatu sistem. Kita yaitu untuk melindungi data kita, melindungi aset kita, data informasi kita dari ancaman-ancaman dan risiko yang mungkin dapat membahayakan
data kita atau kerahasiaan dari sistem atau data-data yang berada pada sistem kita, dan juga integritas dan juga ketersediaan informasi atau membahayakan ini tadi berhubungan dengan CIA tadi. Nah, jadi sangat penting ya untuk menganalisis sistem. Nah, mungkin sistem yang belum dianalisis itu sangat perlu untuk dianalisis, melakukan SMKI atau analisis ancaman yang mungkin terjadi nantinya kepada sistem kita. Baik, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.